Selamat siang, perkenalkan nama saya Niluputula Vidya Martia Utari dengan NIM F1A019141 akan melanjutkan asistensi tugas besar struktur kayu. Di mana pada asistensi sebelumnya saya mendapatkan koreksi yang pertama, dari hasil kontrol defleksi ini dapat disimpulkan bahwa dimensi yang Anda gunakan terlalu besar atau terlalu aman, atau tidak efisien, atau dimensi gording bisa diperkecil. Yang kedua, perhatikan batang atas. Kalau dilihat dari gaya batang yang menentukan adalah sebesar minus 1668,53 yang dihasilkan dari kombinasi beban 1,2D plus 1,6L, artinya beban tekan maksimum terjadi justru saat tidak ada angin. Yang ketiga adalah lanjutkan perhitungan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perhitungan gording. Di mana pada perencanaan gording sebelumnya saya menggunakan dimensi gording sebesar 8/12, namun kali ini saya mencoba dengan 6/10. Di mana pada pembebanan gording, yang pertama dihitung beban mati, ada berat gording dengan rumus H dikali B dikali kerapatan, didapatkan hasil 4,8717 kg per meter. Kemudian berat atap dengan rumus jarak antar gording dikali berat penutup atap, didapatkan hasil 15,396 kg per meter. Dan sehingga berat totalnya atau Q-nya adalah hasil dari jumlah berat gording dijumlahkan dengan berat atap, didapatkan hasil 20,2677 kg per meter. Sehingga pada hasil kombinasi beban dengan rumus-rumus seperti berikut, didapatkan momen maksimum arah X sebesar 179,0527, momen maksimum arah Y sebesar 96,3761, lintang arah X sebesar 115,2412, dan lintang maksimum arah Y sebesar 62,8012. Kemudian pada perhitungan kontrol gording, yaitu pada kontrol arah X, di mana MUX harus lebih kecil dari MX aksen, di mana nilai MUX didapatkan pada tabel kombinasi beban, yaitu ini, dan sudah lebih kecil dari MX aksen yang sudah dihitung, yaitu sebesar 379,5893. Kemudian pada kontrol arah Y, di mana MUY harus lebih kecil dari MY aksen, di mana MUY didapatkan dari tabel kombinasi beban, yaitu ini, dan harus lebih kecil dari MY aksen yang sudah dihitung, yaitu ini. Selanjutnya untuk kontrol terakhir, yaitu MUX per MU aksen plus MUY per MY aksen harus lebih kecil dari 1, di mana MUX didapatkan dari tabel kombinasi beban, dan ini nilai MX aksen, plus MUY didapatkan dari tabel kombinasi beban, dan ini MY aksen yang sudah dihitung sebelumnya. Dan hasilnya adalah 0,8949 dan sudah lebih kecil atau sama dengan dari 1. Selanjutnya perhitungan kontrol tahanan geser. Untuk gaya geser terfaktor, di mana VU harus lebih kecil atau sama dengan dari V aksen, di mana nilai VU-nya didapatkan dari tabel kombinasi beban, yaitu sebesar 115,2412, dan harus lebih kecil dari V aksen, di mana V aksennya adalah ini. Kemudian untuk kontrol tahanan gesernya, yaitu VUX per V aksen plus VUY per V aksen harus lebih kecil dari 1. Mohon maaf, di sini saya salah menulis, sehingga nilai VUX-nya didapatkan dari tabel kombinasi beban, dan nilai V aksennya sudah dihitung sebelumnya, yaitu nilai ini, dan nilai VUY didapatkan dari tabel kombinasi beban, dan nilai V aksennya sudah dihitung, maka didapatkan hasil 0,1085 dan sudah lebih kecil atau sama dengan dari 1. Selanjutnya ada kontrol lendutan. Yang pertama adalah lendutan izin dengan rumus L per 300, di mana L-nya dalam milimeter adalah 3750 dibagi dengan 300, didapatkan hasil 12,5 mm atau 1,25 cm. Selanjutnya untuk lendutan akibat beban tetap, didapatkan nilai delta X sebesar 0,3623 cm dan nilai delta Y sebesar 0,5811 cm. Sehingga untuk delta lendutannya dengan rumus akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat didapatkan hasil 0,6848 cm. Kemudian untuk kontrolnya adalah delta lendutan lebih kecil dari delta izin, di mana delta lendutannya adalah 0,6848 dan delta izinnya adalah 1,25 cm. Dan ini 0,6848 sudah lebih kecil dari 1,25. Selanjutnya ada perhitungan untuk pembebanan kuda-kuda. Yang A adalah beban mati. Pertama-tama dihitung berat sendiri kuda-kuda. Untuk menghitung berat sendiri kuda-kuda digunakan rumus 0,5 dikali berat sendiri semua batang kuda-kuda yang terletak pada satu titik. Dengan data-data seperti berikut, dapat dihitung berat masing-masing bentang kuda-kuda. Yang pertama adalah batang A1 dengan rumus W sama dengan panjang batang A1 dikalikan B dikalikan D dikalikan kerapatan dikalikan faktor koreksi. Di mana panjang batang ini dapat dihitung dari aplikasi AutoCAD. Nilai faktor koreksinya adalah 1,05, nilai kerapatannya adalah 811,9583. Sehingga didapatkan nilai W untuk batang A1 yaitu sebesar 7,8756 kg. Kemudian untuk batang B1 dengan rumus yang sama didapatkan hasil 6,8203. Perhitungan berat masing-masing bentang untuk batang selanjutnya akan ditabelkan.
Selanjutnya ada perhitungan berat sendiri kuda-kuda. Untuk join pertama atau J1 dengan rumus 0,5 dikalikan berat batang A1 plus berat batang B1. Di mana pada join 1 terdapat dua batang, yaitu batang A1 dan batang B1. Sehingga didapatkan hasil 7,3479 kg. Untuk join 2 dengan rumus 0,5 dikalikan berat batang yang ada pada join 2, yaitu terdapat batang B1, V1, D1, dan B2. Sehingga didapatkan hasil untuk join 2 yaitu 13,9984 kg. Perhitungan selanjutnya untuk berat sendiri kuda-kuda akan ditabelkan. Kemudian perhitungan berat penutup atap, di mana join 1 sama dengan join 12, dengan rumus W sama dengan 0,5 dikalikan panjang batang A1, di mana panjang batang A1 ini sama dengan panjang batang A12, sehingga cukup digunakan batang A1 saja. Saya ulangi rumusnya, W sama dengan 0,5 dikalikan panjang batang dikalikan jarak kuda-kuda dikalikan berat penutup atap, di mana panjang batang A1 dan A12 itu adalah 1,5396, jarak kuda-kudanya 3,75, dan berat penutup atapnya adalah 10, sehingga didapatkan hasil 28,8675 kg. Kemudian untuk join 3 sama dengan join 5, sama dengan join 7, sama dengan join 9, dan sama dengan join 11. Dengan rumus W sama dengan panjang batang A3 ini mewakili dikalikan jarak kuda-kuda dikalikan berat penutup atap, di mana panjang batang A3-nya yang mewakili adalah 1,5396 dikalikan dengan 3,75 dikalikan 10, sehingga didapatkan hasil 57,735 kg. Selanjutnya ada berat cording dengan rumus W sama dengan jarak kuda-kuda dikalikan B dikalikan D dikalikan kerapatan, didapatkan hasil 18,2691 kg. Untuk beban sambungan pada join 1 dengan rumus W sama dengan 0,15 dikalikan berat kuda-kuda pada join 1, di mana perhitungan berat kuda-kuda ini sudah dihitung sebelumnya, di mana berat kuda-kuda pada join 1 itu sebesar 7,3409, sehingga didapatkan berat sambungan pada join 1 yaitu 1,1022 kg. Pada join 2 juga sama rumusnya, didapatkan hasil 2,0998. Perhitungan selanjutnya untuk beban sambungan akan ditabelkan. Selanjutnya adalah perhitungan beban angin. Diketahui tekanan angin adalah 28 kg per meter persegi, angin tekan atau WT 8,6218 kg per meter persegi, angin hisap atau WH min 17,2435 kg per meter persegi. Yang pertama adalah perhitungan berat angin tekan. Di sini untuk join 1 sama dengan join 7, join 1 dan join 7 dengan rumus W sama dengan 0,5 dikalikan panjang batang dikalikan jarak kuda-kuda dan dikalikan dengan WT, di mana panjang batangnya adalah 1,5396, jarak kuda-kuda 3,75, dan WT-nya adalah 8,6218, sehingga didapatkan nilai W untuk join 1 dan join 7 yaitu sebesar 24,899 kg. Kemudian pada join 3 sama dengan join 5 dengan rumus W sama dengan 0,5 dikalikan panjang batang A1 plus A2, di mana pada perwakilan join 3 itu terdapat batang A1 dan batang A2, sehingga pada rumusnya digunakan jumlah dari batang tersebut dikalikan dengan jarak kuda-kuda dan dikalikan dengan WT. Di mana panjang batangnya itu sebesar 1,5396 dijumlahkan dengan 1,5396 dikalikan 3,75 dikalikan dengan 8,6218, sehingga didapatkan nilai W sebesar 49,778 kg. Yang kedua, berat angin hisap, sama yaitu join 7 sama dengan join 12, join 7 dan join 12. Di mana rumusnya 0,5 dikalikan panjang batang dikalikan jarak kuda-kuda dikalikan WH. Panjang batangnya 1,5396, jarak kuda-kuda 3,75, dan WH-nya min 17,2435. Sehingga didapatkan nilai W pada join 7 dan 12 yaitu min 49,7777 kg. Kemudian pada join 9 sama dengan join 11, di sini rumusnya 0,5 dikalikan panjang batang A4 dan A5 sebagai perwakilan yaitu join 9. Pada join 9 terdapat batang A4 dan A5 sehingga dijumlahkan dan dikalikan dengan jarak kuda-kuda dan dikalikan dengan WH, sehingga didapatkan hasil min 99,5533 kg. Kemudian adalah beban hidup, di mana pada join 1 sampai dengan join 12 nilai W-nya adalah 100 kg. Beban hidup terdapat pada join 1, join 3, join 5, join 7, join 9, join 11, dan join 12, yaitu nilainya sebesar 100 kg. Selanjutnya, berikut adalah tabel untuk panjang batang kuda-kuda, di mana nilai panjang batang kuda-kuda ini didapatkan dari aplikasi AutoCAD. Selanjutnya adalah ada tabel berat masing-masing batang yang sudah dihitung sebelumnya. Ada tabel untuk berat sendiri kuda-kuda. Pada join 1 terdapat batang A1 dan B1, batang J2 terdapat batang B1, V1, D1, dan B2, dan seterusnya. Kemudian berikut adalah tabel pembebanan kuda-kuda yang terdiri dari beban kuda-kuda, beban penutup atap, beban boarding, beban sambungan. Dan ini dijumlahkan menjadi beban mati. Kemudian terdapat beban hidup, beban tekanan angin, angin tekan, dan angin hisap. Berikut adalah tabel elemen forces yang terdiri dari nilai-nilai dari beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban-beban kombinasi.
Untuk batang atas, nilai maksimalnya terdapat pada akibat beban kombinasi yaitu 1,2D plus 1,6L sebesar 1472,74. Dan ini masuk dalam batang tekan. Untuk batang bawah, nilai maksimalnya terdapat pada beban kombinasi yaitu 1,2D plus 1,6L plus 0,8W sebesar 1414,81. Untuk batang diagonal, nilai maksimalnya terdapat pada beban kombinasi 1,2D plus 1,6L plus 0,8W sebesar 588,88. Untuk batang vertikal terdapat pada beban kombinasi 1,2D plus 1,6L plus 0,8W sebesar minus 485,72. Berikut adalah gambar soal untuk tipe C. Berikut akibat beban hidup. Berikut gambar untuk akibat beban mati. Berikut adalah gambar untuk angin tekan dan angin hisap. Berikut adalah axial force untuk akibat beban hidup. Ini axial force akibat beban mati. Ini axial force akibat beban angin. Berikut axial force akibat beban kombinasi 1,4D. Ini axial force akibat beban kombinasi 1,2D plus 1,6L. Ini axial force akibat beban kombinasi 1,2D plus 1,6L plus 0,8W. Selanjutnya ada kontrol gaya batang dengan metode titik simpul, di mana kontrol gaya batang yang dihitung ini disebabkan oleh akibat beban hidup. Yang pertama adalah perhitungan reaksi perletakan dengan rumus sigma beban hidup tiap simpul dibagikan dengan 2, yaitu 700, karena beban hidupnya terdapat pada join 1, join 3, join 5, join 7, join 9, join 11, dan join 12, yaitu sebesar 100, maka didapatkan 700 dibagi dengan 2, yaitu 350. Selanjutnya menghitung gaya batang. Di sini saya menggunakan simpul pada join 1. Terdapat 2 batang yaitu A1 dan B1. Sehingga pada sigma V sama dengan 0 dengan rumus A sin 30 plus RA minus P sebesar 100 didapatkan nilai A1 sebesar minus 500 dan atau batang tekan. Pada perhitungan SAP didapatkan juga nilai minus 500. Untuk sigma H sama dengan 0 dengan rumus B1 plus A1 cos 30 sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai B1 sebesar 433,01 yaitu batang tarik. Pada nilai SAP juga 433,01 dan batang tarik. Kemudian untuk perhitungan simpul selanjutnya saya menggunakan join 3, di mana join 3 terdapat 3 batang yaitu batang A1, V1 dan batang A2. Di mana pada sigma V sama dengan 0, yaitu untuk sigma V-nya ada A2 sin 30 minus V1 minus P sebesar 100 dan minus A1 sin 30, sehingga didapatkan didapatkan persamaan A2 sin 30 min V1 sama dengan minus 150 untuk persamaan pertama. Kemudian untuk sigma H sama dengan 0, yaitu minus A1 cos 30 plus A2 cos 30 sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan yaitu A2 cos 30 sama dengan minus 433,01 sebagai persamaan kedua. Kemudian mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 dengan mengalihkan persamaan 1 dengan cos 30 dan persamaan 2 dengan sin 30. Sehingga didapatkan perhitungan seperti berikut dan nilai V1 sebesar minus 100 yaitu batang tekan. Pada nilai SAP juga didapatkan nilai minus 100 dan batang tekan. Selanjutnya mensubstitusikan nilai V1 ke persamaan 1, di mana A2 sin 30 minus V1 sama dengan minus 150, di mana nilai V1-nya sudah didapatkan yaitu minus 100, dimasukkan ke dalam perhitungan, sehingga didapatkan nilai A2 sebesar minus 500, yaitu batang tekan. Sehingga nilai dan pada nilai SAP juga didapatkan nilai minus 500 yaitu batang tekan. Selanjutnya adalah perhitungan dimensi kuda-kuda. Setelah mendapatkan nilai gaya aksial pada rangka kuda-kuda, maka dapat dilakukan perhitungan dimensi. Adapun gaya aksial yang digunakan merupakan gaya aksial yang terbesar pada tiap-tiap jenis batang. Di sini terdapat tabel. Untuk batang atas terdapat gaya aksial maksimumnya sebesar minus 1472,74 dan itu terdapat pada batang A2 ini, batang A2, dan termasuk dalam jenis gaya tekan. Untuk batang bawah, gaya aksialnya sebesar 1414,81 terdapat pada batang B1 dan termasuk gaya tarik. Untuk batang diagonal, gaya aksialnya sebesar 588,88 terdapat pada batang D2 dan termasuk gaya tarik. Untuk batang vertikal terdapat dua jenis maksimum untuk batang tekan dan tarik, yaitu untuk batang tekan sebesar minus 485,72 terdapat pada batang V2 dan untuk positifnya 17,56 terdapat pada batang V3. Selanjutnya adalah analisa dan perhitungan. Yang pertama adalah batang atas, yaitu termasuk dalam batang tekan.
Di sini diketahui nilai PU-nya adalah sebesar minus 1472,74 dengan nilai E 25 didapatkan nilai E sebesar 25.000 dan nilai E-min 12.500. Nilai FC-nya didapatkan dari tabel juga 22,9. Nilai L1 adalah panjang batangnya yaitu 1,5396 meter atau 1539,6 mm. Batang L2 adalah setengah dari nilai L1 yaitu 0,7698 meter atau 769,8 mm. Kemudian nilai D1 adalah nilai H dari batang kuda-kuda yaitu 10 cm atau 100 mm, dan nilai D2 adalah nilai B dari batang kuda-kuda yaitu 6 cm atau 60 mm. Nilai AG adalah 100 dikalikan dengan 60 didapatkan 6000 mm kuadrat. Yang pertama adalah menentukan panjang efektif kolom atau LE. Di sini digunakan nilai KE sama dengan 1 karena ujung batang merupakan sendi-sendi, di mana LE1 dihitung dengan rumus KE dikali L1, di mana KE adalah 1 dan nilai L1 adalah 1539,6 mm, sehingga didapatkan nilai LE1 yaitu 1539,6 mm. Dan untuk LE2 dengan rumus yang sama, KE dikalikan dengan L2, di mana L2 adalah 769,8, sehingga didapatkan nilai L2 sebesar 769,8 mm. Selanjutnya, menentukan rasio kelangsingan atau LE per D. Di sini, yang pertama ada LE1 per D1, di mana nilai LE1 adalah 1539,6, dibagi dengan D1, yaitu 100, didapatkan hasil 15,396, dan untuk LE2 per D2 didapatkan hasil 12,830. Di sini diambil nilai LE per D terbesar yaitu 15,396 dan sudah lebih kecil atau sama dengan dari 50. Selanjutnya menentukan faktor-faktor koreksi. Faktor koreksi berikut didapatkan dari SNI. Kemudian menghitung kuat tekan atau FC. Yang pertama adalah kuat tekan sejajar serat, di mana FC sama dengan 0,8 dikali FC tabel, di mana nilai FC tabel adalah 22,9 didapatkan dari SNI, sehingga didapatkan nilai kuat tekan sejajar serat yaitu sebesar 18,32 MPa. Selanjutnya adalah kuat tekan mutu B dengan rumus FC sama dengan 0,75 dikalikan FC sejajar serat, di mana FC sejajar serat adalah ini, sehingga didapatkan nilai kuat tekan mutu B yaitu 13,74 MPa, sehingga nilai FC aksen yaitu dengan mengalikan nilai FC berikut dengan faktor-faktor koreksi yaitu CM, CT, CF, dan CI, sehingga didapatkan nilai FC bintang sama dengan 8,794 MPa. Selanjutnya menghitung faktor stabilitas kolom, yaitu FCE sama dengan 0,822 dikalikan dengan E- per LED kuadrat, di mana nilai E-nya adalah 12.500 dan nilai LED-nya adalah 15,396 dikuadratkan, sehingga didapatkan nilai FCE 43,348 MPa. Selanjutnya CP dengan rumus 1 plus FCE per FC bintang per 2C dikurangi dengan akar buka kurung 1 plus FCE per FC bintang per 2C tutup kurung kuadrat dikurangi dengan FCE per FC bintang per 2C, di mana nilai FCE adalah sebesar 43,348, nilai FC yang sudah dihitung sebelumnya sebesar 8,794, dan nilai C-nya adalah 0,8, sehingga didapatkan nilai CP sebesar 0,954. Selanjutnya menentukan kapasitas tekan terkoreksi atau P aksen. Yang pertama adalah menghitung kuat tekan terkoreksi atau FC aksen dengan mengalikan FC dikalikan dengan faktor-faktor koreksi dan dikalikan dengan CP, sehingga mendapatkan hasil 14,499 MPa. Kemudian menghitung kapasitas tekan terkoreksi atau P aksen, di mana P aksen sama dengan FC aksen dikali AG, di mana nilai FC aksen yang sudah didapatkan yaitu 14,499 dikalikan dengan AG sebesar 6.000, sehingga didapatkan nilai P aksen 86.995,69 Newton atau 8.699,569 kg. Nah, di sini syaratnya yaitu nilai PU harus lebih kecil dari P aksen, di mana nilai PU adalah nilai maksimum batang atas sebesar 1472,74 dan sudah lebih kecil dari P aksennya yaitu 8.699,569 kg. Kemudian ada perhitungan untuk batang bawah, yaitu batang tarik, dengan nilai TU sebesar 1414,81 yang terdapat pada batang B1, dan nilai LI yaitu panjang batangnya yaitu 1,333 meter, dan L2-nya adalah setengah dari L1 yaitu 0,66667, dan nilai FT-nya didapatkan dari tabel yaitu 22,9, dan nilai D1 atau H dari batang kuda-kuda yaitu 10 cm, dan nilai D2 atau nilai B dari batang kuda-kuda yaitu 6 cm.
Selanjutnya ada nilai AG, yaitu 100 dikalikan 60, yaitu 6.000 mm kuadrat. Dan nilai AN dengan rumus AG per 1,25, di mana AG adalah 6.000, sehingga didapatkan nilai AN yaitu 4.800 mm kuadrat. Kemudian berikut faktor-faktor koreksinya yang didapatkan dari SNI. Kemudian menghitung kuat tarik terkoreksi atau FT aksen. Yang pertama ada kuat tarik sejajar serat dengan rumus 0,8 dikali FT tabel, di mana FT tabelnya adalah 22,9, sehingga didapatkan nilai FT yaitu 18,32 MPa. Kemudian ada nilai kuat tarik mutu B dengan rumus 0,75 dikalikan FT sejajar serat, di mana FT sejajar seratnya adalah ini, sehingga didapatkan nilai FT 13,74 MPa. Selanjutnya, mencari kuat tarik terkoreksi atau FT aksen dengan mengalikan FT dengan faktor-faktor koreksi. Yang ini didapatkan hasil 18,994 MPa. Kemudian yang ketiga, menghitung tahanan tarik terkoreksi atau T aksen dengan rumus T aksen sama dengan FT aksen dikalikan dengan AN, di mana FT aksennya sudah dihitung sebelumnya, yaitu ini, dan nilai AN-nya adalah 4.800. Didapatkan hasil FT aksen yaitu, didapatkan hasil T aksen yaitu 91.172,045 Newton atau 9.117,2 kg. Di sini syaratnya adalah TU harus lebih kecil dari TU aksen, di mana nilai TU adalah 1.414,81 kg dan sudah lebih kecil dari TU aksennya yaitu 9.117,2 kg. Kemudian yang C ada batang diagonal yaitu batang tarik. Diketahui data-data seperti berikut, di mana nilai TU-nya sebesar 588,88 kg terdapat pada batang D2. Kemudian ada L1 yaitu panjang batang D2 yaitu 2,6667 meter, dan L2 adalah setengah dari L1 yaitu 1,3334 meter. Nilai FT-nya didapatkan dari tabel. Untuk E25 nilai FT-nya 22,9. Kemudian nilai D1 adalah H dari batang kuda-kuda yaitu 10 cm atau 100 mm, dan D2 adalah B dari batang kuda-kuda yaitu 6 cm atau 60 mm. Nilai AG-nya adalah 60 dikalikan dengan 100 mm yaitu 6.000 mm kuadrat. Dan nilai AN dengan rumus AG per 1,25 didapatkan AN 4.800 mm kuadrat. Kemudian berikut adalah faktor koreksi. Kemudian menghitung kuat tarik terkoreksi. Yang pertama, kuat tarik sejajar serat dengan rumus FT sama dengan 0,8 dikali FT tabel. FT tabelnya adalah 22,9, didapatkan hasil FT yaitu 18,32 MPa. Kemudian kuat tarik mutu B dengan rumus FT sama dengan 0,75 dikalikan FT sejajar serat yaitu 18,32, sehingga didapatkan nilai FT yaitu 13,74 MPa. Kemudian kuat tarik terkoreksi atau FT aksen dengan mengalikan FT dengan faktor-faktor koreksi di atas, sehingga didapatkan hasil 18,994 MPa. Kemudian yang ketiga, menghitung tahanan tarik terkoreksi atau T aksen, di mana T aksen adalah FT aksen dikalikan dengan AN, di mana FT aksen itu sudah didapatkan hasilnya, dan nilai AN adalah 4.800, sehingga didapatkan hasil 91.172,045 Newton atau 9.117,204 kg. Sehingga untuk syaratnya adalah TU kurang dari atau sama dengan T aksen, dengan nilai TU adalah 588,88 kg, sudah lebih kecil dari nilai T aksennya yaitu 9.117,204 kg. Kemudian yang D ada batang vertikal. Untuk batang tekannya diketahui nilai PU-nya adalah minus 485,72, itu terdapat pada batang V2. Dan E-nya untuk E25 nilai E-nya 12.500 dan nilai E-nya adalah 25.000. Nilai FC-nya juga diketahui di tabel yaitu 22,9. Nilai L1-nya adalah panjang batang V2 yaitu 1,5396 meter. Kemudian nilai L2 adalah setengah dari L1 yaitu 0,7698 meter. Ini diubah ke milimeter. Kemudian D1 adalah H dari batang kuda-kuda yaitu 10 cm, dan nilai D2 adalah nilai B dari batang kuda-kuda yaitu 6 cm. Dan nilai AG didapatkan dari hasil D1 dikalikan dengan D2 dalam milimeter sehingga didapatkan 6.000 mm kuadrat. Pertama adalah menentukan panjang kolom efektif atau LE, di mana di sini KE-nya adalah 1 karena ujung batang adalah sendi-sendi. Kemudian mencari LE1 dengan rumus KE dikalikan L1, di mana L1 adalah 1539,6 mm, sehingga didapatkan nilai LE1 adalah 1539,6 mm. Dan nilai LE2 dengan rumus KE dikalikan L2, di mana L2 adalah 769,8, sehingga didapatkan nilai L2 adalah 769,8 mm. Kemudian menentukan rasio kelangsingan atau LE per D, di mana yang pertama ada LE1 per D1, di mana LE1-nya adalah ini, dan D1-nya adalah
100 mm sehingga didapatkan LE1 per D1 yaitu 15,396. Dan untuk LE2 per D2, nilai LE2-nya adalah ini, dan nilai D2-nya adalah 60 mm sehingga didapatkan nilai LE2 per D2 yaitu 12,83. Di mana untuk menentukan LE per D diambil salah satu nilai terbesar yaitu 15,396 dan sudah lebih kecil dari 50. Kemudian yang ketiga, menentukan faktor-faktor koreksi. Nah, faktor koreksi ini didapatkan dari SNI. Kemudian menghitung kuat tekan atau FC bintang. Yang pertama, kuat tekan sejajar serat dengan rumus 0,8 dikali FC tabel, di mana nilai FC tabel adalah 22,9, sehingga didapatkan nilai FC adalah 0,8 dikalikan dengan 22,9 didapatkan hasil 18,32 MPa. Kemudian kuat tekan mutu B dengan rumus 0,75 dikalikan dengan FC sejajar serat yaitu ini didapatkan hasil 13,74 MPa. Sehingga FC bintang yaitu FC ini dikalikan dengan faktor koreksi yaitu CM, CT, CF, dan CI. Sehingga didapatkan hasil 8,794 MPa. Kemudian menghitung faktor stabilitas kolom atau CP. Yang pertama adalah mencari FCE dengan rumus 0,822 dikalikan E min per LE per D kuadrat, di mana E minnya adalah 12.500 dan LE per D-nya adalah yang sudah kita cari sebelumnya yaitu 15,396. Sehingga didapatkan hasil FCE adalah 43,348 MPa. Selanjutnya adalah perhitungan CP dengan rumus 1 plus FCE per FC bintang per 2C dikurangi dengan akar, buka kurung 1 plus FCE per FC bintang per 2C tutup kurung kuadrat, dikurangi dengan FCE per FC bintang per 2C, di mana nilai FCE-nya adalah 43,348, nilai FC bintangnya adalah 8,794, dan nilai C-nya adalah 0,8. Sehingga didapatkan hasil CP sebesar 0,954. Kemudian yang keenam adalah menentukan kapasitas tekan terkoreksi atau P-aksen. Yang pertama adalah mencari kuat tekan terkoreksi atau FC-aksen dengan mengalikan FC dengan CP dan faktor-faktor koreksi, di mana nilai CP-nya adalah 0,954, sehingga didapatkan nilai FC aksen 14,499 MPa. Kemudian menghitung kapasitas tekan terkoreksi atau P-aksen dengan rumus FC aksen dikalikan dengan AG, di mana nilai AG adalah 6.000, nilai berikut, sehingga didapatkan hasil 86.995,689 Newton atau 8.699,569 kg. Dengan syarat PU harus lebih kecil atau sama dengan dari P-aksen, di mana nilai PU adalah 485,72 dan sudah lebih kecil dari P-aksennya yaitu 8.699,569. Kemudian yang terakhir ada perhitungan untuk batang vertikal yang batang tarik yang diketahui nilai TU-nya adalah 17,56. 17,56 untuk tariknya terdapat pada batang V3. Di sini nilai L1 yaitu panjang batang V3 yaitu 2,3094 meter dan nilai L2 adalah nilai setengah dari L1. Nilai FT-nya diketahui pada tabel untuk E25 yaitu 22,9 dan nilai D1-nya adalah 10 cm atau 100 mm dan nilai D2-nya adalah 6 cm atau 60 mm. Dan dengan nilai AG yaitu 100 dikalikan 60 didapatkan 6000 mm kuadrat. Dan AN adalah AG per 1,25 didapatkan hasil 4800 mm kuadrat. Kemudian diketahui juga faktor-faktor koreksi seperti berikut. Kemudian menghitung kuat tarik terkoreksi atau FT aksen. Yang pertama, mencari kuat tarik sejajar serat dengan rumus 0,8 dikalikan FT tabel. FT tabelnya 22,9, sehingga didapatkan hasil untuk FT yaitu 18,32 MPa. Selanjutnya, kuat tarik mutu B dengan rumus 0,75 dikalikan FT sejajar serat, di mana nilai FT sejajar serat adalah 18,32 MPa, sehingga didapatkan nilai FT adalah 13,74 MPa. Selanjutnya, menghitung kuat tarik terkoreksi atau FT aksen dengan rumus FT aksen sama dengan mengalihkan FT dengan faktor-faktor koreksi di atas, sehingga didapatkan hasil 18,994 MPa. Yang ketiga, menghitung tahanan tarik terkoreksi atau T aksen dengan rumus T aksen sama dengan FT aksen dikalikan AN, di mana nilai AN adalah 4.800, sehingga didapatkan nilai T aksen yaitu 91.172,04 Newton atau 9.117,20 kg. Kemudian syaratnya adalah TU harus lebih kecil atau sama dengan dari T aksen, di mana nilai TU adalah sekian 17,56 dan nilai T aksen adalah 9.117,2. Maka oke. Sekian penjelasan untuk asistensi yang ketiga. Terima kasih.